Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adi Iswanto dengan NIM 200910148. Saya berasal dari kelas Informatika C angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tentang modul 1 ya. Modul 1 yang berisikan tentang instalasi Windows beserta CMD di Windows. Oke, sebentar. Nah, di sini kita buat baru aja virtual mesinnya. Saya mencoba mempraktikkannya di VirtualBox karena ya ini tempat simulasi gitu. Oke, kita buat baru. Di sini kita kasih nama namanya Windows. Pucuk. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Baru di sini kita pilih Windows 10 yang sesuai dengan bitnya, ini sesuaikan dengan laptop kita aja. Ini type-nya udah Microsoft Windows, sudah benar. Ini tempat penyimpanannya ya di situ aja, biarin aja. Oke, lanjut. Di sini tentukan memori RAM. Nah, kita di sini coba pakai 4 GB. Ya, sekitar segitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buat harddisk virtual sekarang. Di sini. Nah, di sini ukuran harddisk yang disarankan adalah 50 GB. Ya udah. Nah, disarankannya 50 GB, nanti kita selanjutnya untuk memorinya itu harddisknya kita buat 50 GB juga. Ikuti yang disarankan ini aja. Buat virtual harddisk sekarang. Next, terus ini tipenya kita pilih VHD saja, virtual harddisk. Untuk penyimpanan pada harddisk fisik itu kita dialokasikan secara dinamik aja. Sebenarnya bebas aja sih ini. Nah, ini dia lokasi dan ukuran bekas. Nah, lokasinya ini saya nggak ubah-ubah. Nah, untuk di ukurannya kita sesuaikan dengan yang disarankan tadi aja. Lalu kita pencet buat. Oke. Nah, ini dia sudah terbuat di sini. Bisa langsung kita buka aja. Mulai. Pencet mulai di sini atau langsung pencet 2 kali di sini boleh aja lah. Kita tunggu. Nah, di sini pilih disk awal mula. Nah, disk awal mulanya ini kita disuruh pilih file ISO yang telah kita download untuk kalau misalnya dipakai VirtualBox ini. Kalau misalnya kita instalasi Windows beneran ya kita pakai disknya langsung, kita pakai yang kaset itu, atau mungkin bisa pakai flash mungkin. Ya gitulah ya. Kita pilih yang Windows 10. Ini baru kita mulai. Oke. Jadi dia langsung akan berjalan. Oke, kita gedein aja. Ya, tadi di close aja lah. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini disuruh pilih untuk bahasanya. Untuk bahasa sendiri bebas sih. Mau pakai bahasa apa aja bebas. Tuh, banyak kan ya, ini nggak usah diubah-ubah kalau menurut saya karena males. Nah, begitu aja. Oke, ini langsung aja pencet install now. Nah, ini bisa kita tunggu. Nah, untuk yang ini kita pilih aja mau versi Windows-nya yang gimana. Kalau di sini saya mau pakai yang mana ya? Mungkin yang pakai Home aja kali ya. Atau pilih yang Pro juga nggak masalah.
Yang Pro aja coba ya. Oke. Nah, ini ada ini, woi panjang-panjang ini, ya udahlah nggak usah dibaca. Kita langsung accept aja, baru kita next. Untuk ini tipe instalasinya yang kita inginkan itu gimana? Apakah filenya mau di keep, setting dan lain-lainnya itu, atau install Windows only aja kalau saya sih. Nah di sini untuk ini buat apa partisi baru, partisi itu apa namanya, partisi disk. Size-nya untuk size-nya itu lah langsung aja apply lah ya. To ensure that all oke aja, ini oke aja. Kita tunggu aja. Oke. Nah, ini oke, langsung saja next. Nah, di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ini memakan waktu yang agak lama, bukan agak lama tapi memang lama banget. Jadi mungkin video ini bakal saya skip sampai instalasi udah selesai. Nah, di sini kita disuruh masukkan produk key. Karena di sini saya nggak punya, jadi saya do this letter aja. Oke, di sini kita disuruh get invest. Kita use expert setting aja. Oke, kita disuruh menunggu. Sebentar lagi kita akan selesai. Oke, kita sudah sampai di sini. Di sini ditanyakan siapa yang punya PC ini. Kita pilih yang ini aja, I own it, karena artinya adalah ini punya saya. Oke. Mari kita menunggu lagi. Dan ini kita disuruh masukkan Microsoft account. Kalau ini kayaknya nggak usah aja, jadi kita skip aja. Oke, mari kita membuat akun untuk PC ini. Siapa yang menggunakan PC ini? Saya namanya ya Yusuf. Oke, kita buat passwordnya. Passwordnya itu kita kasih kembang aja kali ya. Kita coba sebentar apa lagi. Tulis 1 sampai ini aja, biar kita nggak lupa. Oke, kita next. Oke,
Oke, di sini kita sudah sampai di dalam komputer virtual kita. Iya. Ini network, no aja. Ini nanti aja. Oke, kita sudah sampai di sini. Artinya kita sudah menyelesaikan instalasi Windows-nya. Mungkin kita bisa langsung saja coba untuk membuka CMD-nya. Kita tulis di sini komen. Mana kok nggak ketulis? Oh, sorry. Command prompt. Command prompt. Oke. Di sini kita mencoba untuk menggunakan komen yang sesuai dengan modul. Yang pertama ada task list. Kita bisa langsung saja tulis task list. Oke, baru kita enter. Nah, di sini muncul semua task list-nya. Task list itu maksudnya adalah program-program yang sedang berjalan. Oke, untuk selanjutnya ada task kill, yaitu adalah mematikan tugas yang berjalan. Kita coba kill si CMD-nya. Coba task kill cmd.exe. Coba. Oh iya, saya lupa. Task cmd.exe. Coba. Oke, dia sudah tertutup, artinya untuk task kill sudah kita coba dan berhasil. Kita buka lagi CMD-nya. Oke. Untuk komennya selanjutnya itu ada di itu kita menentukan direktori aja di sini dia ada tertampil sudah direktorinya. Untuk komen yang selanjutnya adalah CD, yaitu singkatan dari change directory, untuk mengganti direktori atau folder. Itu maksudnya pindah direktori, maksudnya gini, misalnya kita mau masuk ke file download, ya direktori download berarti cd, baru jadi pasti bisa oke. Oh, tidak lagi. Oh, masa sudah ya, untuk komen CD kita udah. Baru kita di sini ada mkdir, yaitu membuat folder baru. Kita coba buat di dalam folder download ini ada folder baru ya, berarti kita coba mkdir spasi, kita kasih petik 2, baru kita masukkan folder baru. Oke, kita enter. Baru kita coba lagi, kita
dir ya di sini ya. Kita tampilkan direktori yang ada di folder download. Nah, di sini sudah tertampil folder barunya. Oke. Baru kita masuk ke komen selanjutnya, yaitu rmdir. Rmdir yaitu menghapus direktori. Nah, kita coba hapus aja direktori yang di dalam download ini tadi yang kita udah buat. Folder barunya kita hapus. Folder baru. Oke. Nah, baru kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah hilang ya folder barunya tadi yang kita buat. Oke, kita lanjut ke ini komen selanjutnya. Di sini ada copy, move, type. Nah, karena kalau copy dan move ini kita coba bikin dulu deh. Kita bikin apa namanya? Kita bikin file baru. Di sini menggunakan type. Nul. Baru sini kita buat contoh.txt. Contoh.txt. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah tertampil contoh.txt yang telah kita buat. Baru kita coba yang untuk type. Type ini tadi. Type yang ada isinya. Kita coba type. Kita ikutin aja yang di modul ya. Hello world. .txt. Oke, baru kita enter, baru kita tulis di dalamnya adalah saya suka minum Oke, kita enter. Baru kita Ctrl Z untuk mengakhirinya. Oke, baru kita mungkin coba buka ya. Bukanya dengan cara type .txt. Kita buka. Nah, baru sini sudah udah tertampil, artinya udah masuk ya. Artinya untuk type kita udah berhasil. Move sama copy. Kita copy deh. Kita copy satu file copied. Udah tercopy. Artinya kita udah sukses. Artinya udah tercopy ya. Artinya kita coba cek yang di sini masih ada enggak. Yang di sini masih ada hello world-nya, artinya tercopy bukan tercut. Kita coba lihat di favoritnya deh. Kita coba ke favorit ya.
Nah, kita coba masuk ke folder download tadi lagi untuk kita coba move, kita pindah ke folder lain. Kita coba masuk ke downloads. Baru kita terus kita lihat ya, kita langsung aja kita move. Ini perintahnya kurang lebih sama, bedanya di move-nya aja. Berarti kita coba move hello world.txt ke si users salah guys. Baru kita masukkan di folder apa ya, musik deh, kan random aja. Oke, kita coba pindahkan ke directory music. Oke, kita enter. Nah, satu file terpindahkan. Oke, kita coba di sini. Nah, di sini sudah nggak ada, artinya dia benar-benar terpindah, tercut, bukan tercopy. Kita coba CD, kita kembali ke, kita coba buka di ininya ya, folder musik. Kita masuk ke musik. Kalau di musik kita coba tampilkan. Nah, di sini sudah muncul. Artinya sudah selesai. Sudah berhasil mengcopy. Sudah selesai. Terima kasih. Untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Trisaputra dengan NIM 20091061061006. Di sini saya akan menjelaskan modul kedua yaitu komponen Windows. Nah, dalam komponen Windows ini ada UI Cell, Disk Management, Risk Optimization. Yang pertama, yang A yaitu UI Cell. Nah, Cell ini merupakan sebuah software yang menjadi sarana interaksi antara OS dan user maupun OS dan program yang berjalan di atasnya. Disebut Shell karena pada umumnya software ini menjadi lapisan terluar dari sebuah OS. Nah, Windows sendiri memiliki dua jenis shell, yaitu shell berupa GUI dan CLI. Nah, yang B yaitu Disk Management. Sistem operasi Windows juga memiliki utility untuk mengelola drive penyimpanan yang terpasang pada sistem, yaitu Disk Management. Disk Management ini berfungsi untuk mengelola perangkat storage, partisi, serta file sistem yang digunakan. Nah, di sini langsung saja kita mempraktekkan cara membagi partisi disk. Pertama-tama kita klik ini. Setelah itu klik kanan pada bagian disk PC, lalu klik manage. Nah, setelah masuk, kita masuk pada bagian disk management. Nah, pada bagian disk management ini kita klik kanan pada bagian data C ini untuk membagi partisi dari data C ini dengan cara klik shrink volume. Nah, di sini misalkan saya akan membagi menjadi 20 giga. Setelah itu kita pencet shrink.
Nah, maka partisi sudah terbagi menjadi dua, di mana satu partisi ini tetap bernama partisi C, sedangkan partisi baru masih belum memiliki nama dan belum diformat atau disebut juga unallocated. Nah, selanjutnya klik kanan pada partisi unallocated. Setelah itu klik new simple column untuk membuat dan menambah partisi baru. Setelah itu kita klik next. Di sini next saja karena kita membuat 20 GB. Nah, di sini kita pilih saja huruf sembarang. Misalkan di sini saya akan memilih Y. Setelah itu di sini kita tulis nama formatnya, nama partisinya. Misalkan kita buat baru saja, baru. Ini langsung saja kita klik next, finish. Nah, partisinya sudah berhasil dibuat. Ini dengan maka partisinya sudah berada di drive Y dengan nama baru dan sudah diformat. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki partisi C dan Y yang siap kita gunakan. Nah, selanjutnya ada drive optimization. Nah, sebuah perangkat storage ini akan mengalami penurunan performa seiring penggunaan. Hard disk akan mengalami fragmentasi data di mana data file akan tersebar pada beberapa bagian HDD dan pada solid state akan terjadi penurunan kecepatan watt seiring penuhnya penyimpanan. Kedua hal ini dapat diatasi dengan menggunakan utility Optimize Drive yang dimiliki Windows. Software ini dapat melakukan defragmentasi atau menyusun ulang data yang terpencar pada HDD dan mengoptimalkan performa SSD. Jadi fungsinya ini melakukan defragmentasi dan menyusun ulang data yang terpencar pada HDD dan mengoptimalkan performa SSD. Nah, sekian penyampaian modul 2 dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Tajadi Nur dari kelompok 10 Praktikum Sistem Informasi Sistem Operasi. Di sini saya akan mempraktekkan modul 3. Oke, sebelumnya kita cek dulu apa aja isi dari modul 3 tersebut. Di modul 3 terdiri dari file explorer. File explorer berfungsi untuk menyimpan, mengedit, menghapus data-data yang kita terima maupun data-data yang ingin kita kirim ke perangkat lain. Jadi di sini berfungsi sebagai penyimpanan data sistem, penyimpanan data foto, dokumen, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi. Di bawahnya ada text manager. Jadi text manager di sini itu sistem operasi yang akan mengecek performance dari device kita seperti networknya, aplikasi apa saja yang kita buka, setupnya, terus CPU-nya berapa suhunya, dan lain-lain. Dan di bawahnya ada registrasi editor atau regedit. Jadi regedit ini kita bisa menambahkan, menghapus, dan mengedit file-file yang tidak bisa kita rubah di di text manager dan file explorer. Untuk mempraktekannya, mari kita lanjut ke VirtualBox yang saya ada Windows 7-nya.
Di sini saya akan membuka file explorer. Ya, di sini file export. Di sini kita bisa menambah data di dokumen, musik, picture, atau video. Dan di My Computer atau komputer, di sini ada local disk yang di sini difungsikan untuk menyimpan data sistem seperti program file, terus user, Windows. Jadi di sini di local disk buat penyimpanan sistem. Untuk di local disk volume E, di sini berfungsi sebagai penyimpanan yang kita terima dari device lain atau penyimpanan data pribadi. Oke, kita lanjut saja ke teks MGR atau teks manager. Dengan mukanya bisa melalui control panel atau Windows R. Terus kita tulis teks MGR. Kita oke. Jadi di task manager ini, di sini ada application, aplikasi apa aja yang telah running. Di sini running yang berjalan adalah komputer. Jadi kita di sini bisa kita end text. Dia akan menutup file explorer tadi. Di sini proses apa aja. Di sini prosesnya ada DOM-XL. Di sini proses-proses yang telah berjalan di device kita. Di sini ada service. Di sini ada performa. Nah, di performance ini ada CPU. Jadi CPU di sini berapa persen yang digunakan? Jadi di sini kelihatannya 1% saja, dan memorinya itu berapa persen yang berapa megabyte yang digunakan. Jadi di sini megabyte yang digunakan 342 megabyte. Di sini networking. Di sini networkingnya local area connection-nya ada 1% yang digunakan. Jadi local area-nya 0%. Di sini 1 gigabyte per second. Jadi dengan status connected. Di sini ada user. Usernya apa aja? Di sini usernya Ajadin karena di sini saya mengerjakan. Oke, kita langsung saja ke regedit. Kita di sini Windows S, terus ketik saja regedit, terus oke. Kita di sini ada perintah yes. Di sini ada beberapa, ada yang ke class root sebagai user. Jadi kita di sini masuk ke user. Di sini kita bisa menambahkan data. Di sini kita tinggal new. Kita oke. Apa di sini kita misalnya kelompok 10. Di sini sudah ada kelompok 10. Di sini kita bisa mendelete-nya ya. Jadi kita bisa mengeditnya juga. Di sini kita bisa menambahkannya dari sini, terus kita langsung saja mendelete-nya tanpa mengedit karena tidak perlu diedit. Tinggal delete saja. Terus are you sure you want to permanently delete this key? Ya, kita akan mendelete secara permanen. Oke. Ya mungkin di sini saja pembahasan dari modul 3 yang saya sampaikan. Saya Muhammad Ajadin Nur. Apabila salah pengucapan, salah pengerjaan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu klik new untuk memulai virtual machine baru. Setelah itu klik Ubuntu, namanya terserah, asal versionnya Ubuntu 64 bit atau sesuaikan dengan laptop kalian, tipenya Linux. Terus next, terus atur memory size-nya sesuai dengan laptop kalian, kemampuannya. Terus next, terus create, next, terus pilih yang PDI, terus next. Setelah itu dinamikal, terus next, terus ini atur memori untuk lokasi filenya. Setelah itu create. Di sini saya menggunakan 13 GB. Setelah itu masuk ke setting dan masuk di storage.
Setelah itu empty. Dan di CD-nya kita pilih Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu 16.04.6 server. Setelah itu oke. Dan kita mulai start instalasi. Di sini kita pilih langsung masukkan pilihan Ubuntu 16.04 untuk filenya. Setelah itu start. Di sini kita pilih bahasa Inggris, terus install Ubuntu server. Setelah itu pilih English lagi, pilih order, habis itu Asia. Setelah itu kita pilih negara Indonesia. Setelah itu no. Habis itu English. Di sini kita tunggu untuk loadingnya. Setelah itu masukkan hostname-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Continue. Setelah itu full name menggunakan nama saya sendiri, Silvia Ananda. Setelah itu continue. Setelah itu untuk usernya Silvia. Terus untuk passwordnya di sini saya menggunakan NIM saya 2009106120. Terus re-enter passwordnya lagi, terus continue. Setelah itu kita untuk direktorinya pilih no. Kita tunggu lagi untuk loading settingannya. Setelah itu milih time-nya, yes. Pilih yang paling atas, terus selanjutnya yes. Terus kita menunggu instalasi sistemnya. Setelah itu continue saja. Kita tunggu untuk proses loadingnya. Kita tunggu sebentar lagi untuk proses loadingnya. Setelah itu kita tunggu loading untuk instalasi software, terus pilih no automatic. Di sini pilih standar sistem saja. Untuk proses di sini untuk matikan datanya dulu supaya sistem tidak mengupdate otomatis. Kita tunggu untuk loadingnya. Mungkin di bagian sini agak sedikit lama untuk proses loadingnya, bisa memakan waktu 5-10 menit.
Di sini kita langsung finish instalasi terus continue. Di sini saya percepat. Nah, apabila Ubuntu-nya berhasil diinstal di VirtualBox-nya, akan muncul tampilan seperti ini untuk login. Ini untuk apabila ada tampilan seperti ini, berarti proses instalasi Ubuntu yang kita lakukan berhasil. Setelah itu tunggu untuk proses masuk ke virtual Ubuntu-nya menggunakan username dan password. Di sini saya menggunakan username Sylvia dan untuk passwordnya menggunakan NIM saya 2009106120. Ubuntu yang kita install di sini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Trisaya Putra, NIM 2009106106. Di sini saya akan menjelaskan modul kelima yaitu Linux. Nah, Linux ini merupakan sekumpulan program yang berfungsi sebagai perantara antara komputer dengan user. Nah, program komputer yang mengalokasikan sumber daya sistem dan mengorganisir seluruh detail dari internal komputer disebut sistem operasi atau kernel. Nah, yang kedua ini ada arsitektur Unix atau Linux. Konsep dalam arsitektur Unix ini dibagi dua, kernel dan shell, perintah dan utilitas, file dan direktor. Nah, yang A, kernel. Kernel ini merupakan jantung dalam sistem operasi. Fungsinya ialah berinteraksi dengan hardware, manajemen memori, penjadwalan tugas, dan manajemen file. Yang B yaitu shell. Shell adalah utilitas yang memproses permintaan dari user. Nah, ketika user mengetikkan perintah pada terminal, maka shell melakukan penerjemahan perintah dan program yang diinginkan. Nah, shell ini menggunakan sintak yang standar untuk seluruh perintah. Yang C, perintah dan utilitas. Ada perintah-perintah yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah cp atau copy, mv atau move, cat melihat isi file, dan grep untuk melakukan pencarian teks. Nah, ada file manajemen. Langsung saja kita masuk ke dalam intinya. Kita akan mencoba perintah-perintah yang ada di Linux. Kita buka Ubuntu. Kita buka terminal. Nah, di sini saya akan mengetikkan perintah sudo. Nah, sudo ini berfungsi menjalankan program sebagai user root atau super user. Sebelum masuk ke dalam sudo ini, kita disuruh memasukkan password. Nah, jika berhasil, kita akan masuk sebagai user root atau super user. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan perintah pwd. Nah, perintah pwd ini berfungsi memberikan informasi mengenai direktori aktif yang sedang kita akses. Direktori aktif yang sedang kita akses. Nah, selanjutnya yaitu ls. Nah, ls ini berfungsi untuk melihat file dan direktori. Lihat file dan direktori. Selanjutnya ada perintah lsla. Nah, ini berfungsi melihat informasi secara detail dari file dan folder. Kita akan clear, ini juga termasuk dalam perintah Linux. Fungsinya membersihkan terminal. Nah, di sini saya akan mencoba membuat folder dengan cara mkdir spasi nama folder. Di sini saya akan membuat nama folder yoga.ts. Nah, kita akan mengecek. Nah, folder yoga.ts sudah terbuat.
Nah, di sini saya akan masuk ke dalam folder YGTS dengan cara cd spasi YGTS. Nah, sudah masuk ke dalam folder YGTS. Nah, cara keluarnya cara kembali ke folder sebelumnya itu dengan cara cd spasi titik-titik. Nah, sudah kembali ke folder sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya akan mencoba menghapus folder YGTS ini dengan cara rmdir spasi nama file. Kita cek. Nah, berhasil terhapus folder YGTS. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat file dengan cara perintah echo menggunakan echo spasi dan buat halo guys. Nama filenya itu tes. Di sini kita akan mengecek apakah file ini berhasil dibuat dengan cara tes. Nah, di sini kita akan mencoba membuka file tes ini yang sudah kita masuki isi filenya dengan cara perintah cat spasi nama file. Nah, sudah terbuat. Nah, di sini kita akan menghapus file tersebut dengan cara rm spasi tes. Sudah terhapus. Perintah selanjutnya yaitu saya akan mengetik history. Nah, perintah history ini fungsinya untuk melihat semua riwayat perintah yang kita ketikkan di terminal. Mungkin sekian dari saya. Sekian penyampaian modul 5 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrina Nur Syahbani dengan NIM 20091061131. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 yaitu utilitas lanjutan. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat file yang bernama waktu dan tempat txt dan caranya menggunakan cat lebih besar waktu dan tempat txt. Nah, kemudian saya sudah memasukkan isi file dan untuk menutupnya tinggal menekan Ctrl C. Selanjutnya mengurutkan isi file. Untuk mengurutkan isi file menggunakan sort waktu dan tempat txt. Nah, ini sudah terurut. Kemudian untuk menghitung jumlah baris yaitu menggunakan wc waktu dan tempat txt. Nah, 12 ini adalah jumlah baris, 59 adalah kata dari semua yang ada di txt, dan 370 adalah jumlah karakter. Nah, untuk menampilkan baris pertama yaitu menggunakan head in1 waktu dan tempat txt. Nah, ini adalah baris pertama dari file waktu dan tempat txt. Dan untuk menampilkan baris terakhir
yaitu menggunakan tile -1, waktu dan tempat txt, dan ini adalah baris terakhir. Selanjutnya, untuk mencari kata tertentu, yaitu menggunakan grep A, waktu dan tempat txt. Nah, sini karena saya memilih huruf A, maka kalimat yang ada huruf A-nya akan berubah ke warna merah. Kemudian sebagai media penghitung bilangan bulat, yaitu menggunakan XPR 10 tambah 9 akan muncul angka 19. Kemudian DF. Nah, DF ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai hard disk. Selanjutnya unem -m. Nah, unem ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai sistem Linux yang sedang digunakan. Dan untuk membersihkan layar terminal, yaitu menggunakan clear. Nah, jadi itu saja hasil praktik utilitas Linux yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajadi Nur dari kelompok 10 Praktikum Sistem Informasi dari kelas Informatika C. Jadi saya di sini akan mengerjakan modul 7 praktikum dengan tema sistem operasi Linux, sistem distro pada operasi sistem Linux. Jadi kita langsung saja ke VirtualBox yang sudah saya install distronya. Jadi di sini saya menggunakan distro Debian 8 server. Langsung saja kita ke Debian 8 servernya. Jadi di sini saya menggunakan instalasi Debian server saya yang lama. Jadi di sini ada kelompok lama saya. Jadi di sini langsung kita root saja. Jadi di sini saya menggunakan root supaya dia bisa mengakses semua konfigurasi yang ada di Debian 8 server. Oke. Kita masukkan password yang telah saya buat. Jadi di Debian 8 server kita bisa menginstalasi Apache 2, DNS server, terus kita bisa menginstal MySQL, terus kita bisa menginstal FTP dan masih banyak yang lagi. Namun di sini saya hanya melihatkan konfigurasi dari IP-nya saja ya. Oke. Dengan perintah nano network interfaces. Lalu kita enter saja. Di sini saya sebelumnya sudah mengkonfigurasinya. Jadi di sini saya mengkonfigurasinya auto ETH node, jadi dia masuk ke ETH 0-nya. Jadi di sini IP ETH-nya statik. Jadi di sini saya interface-nya saya mengkonfigurasinya dengan statik. Di sini address-nya saya masukkan, netmask-nya, broadcast dan gateway. Setelah itu kita langsung Ctrl O saja.
kita enter, terus kita Ctrl exit. Jadi di sini kita langsung merestartnya dengan perintah /etc init.d networking restart. Oke, dia merestart. Terus kita bagaimana untuk melihat IP yang sudah kita konfigurasi dengan perintah seperti ini. If Oke, jadi di sini IP yang telah saya konfigurasi sebelumnya sudah masuk ya. Addressnya 192.168.10.1, broadcastnya 192.168.1.255, netmasknya 255.255.255.0. Baik, mungkin penyampaian saya untuk pengerjaan modul 7 cukup sampai di sini. Untuk instalasi konfigurasi lainnya di Debian 8 server mungkin lain kali bisa saya kerjakan. Terima kasih, saya Muhammad Tajadi Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.